Pedagang hewan kurban di beberapa daerah mengeluh akibat terjadinya penurunan jumlah pembeli dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini penjualan hewan kurban di sejumlah lokasi, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Jakarta. Halo, selamat sore Adi. Adi, bagaimanakah penjualan hewan kurban di tempat Anda berada saat ini? Apakah benar ada penurunan omset dari pedagang? Dan kira-kira boleh bagikan tips nih memilih hewan kurban yang baik? Ya betul, selamat sore Freddy. Betul sekali kalau kita akhir-akhir ini mendengar bahwa penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha ini memang sedikit menurun. Kali ini saya akan mengajak Anda Freddy langsung dari salah satu sentra penjualan hewan kurban, khususnya adalah sapi yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah Freddy, kalau tadi Anda bilang begitu ya, penjualan hewan kurban ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu, namun tidak berlaku di tempat saya melaporkan ini. Karena kalau misalkan Anda bisa melihat di belakang saya ini, di tempat saya melaporkan ini ada sekitar setidaknya 90 hewan kurban, di mana di sini semuanya adalah sapi. Dan di antara 90 hewan kurban ini walaupun terlihat masih penuh begitu ya, namun memang ini mayoritas hewan kurban ini sudah terjual, artinya hanya menyisakan 15 hewan kurban saja di sini, Freddy. Nah Freddy, di sini juga ada begitu ya untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban ataupun sapi di sini sehat. Di sini juga sudah tersertifikasi dari Dinas Kesehatan sendiri, Freddy. Kalau misalkan Anda bisa melihat tag warna kuning begitu ya di hewan kurban ini, memang ini adalah salah satu tanda bahwa hewan kurban ini sudah mendapatkan sertifikasi kesehatan dari Dinas Kesehatan sendiri. Nah Freddy, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu penjual hewan kurban di tempat saya melaporkan ini untuk mengetahui sebetulnya berapa. Nah mungkin Anda penasaran ya, hewan kurban di sini khususnya sapi ini berapa nih harganya. Nah halo, selamat sore Pak Said. Pak Said, ini bisa jelaskan nggak Pak Said, ini kan semuanya sapi ya, ini asalnya dari mana sih Pak sapi-sapi ini? Sapi yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Bima NTB, jauh-jauh ya Pak, dijual di Jakarta. Nah ini kan sudah 9 hari menjelang Idul Adha gitu ya Pak. Ini kan konon katanya penjualan hewan sapi itu menurun ya Pak dibandingkan tahun lalu. Kalau di sini gimana Pak? Alhamdulillah kalau untuk di lapak saya ini di Mampang ya, alhamdulillah peningkatannya lumayan besar. Justru meningkat ya Pak dibandingkan tahun lalu. Oke, nah Pak, kita mungkin bertanya-tanya gitu ya Pak, untuk range sapi yang dijual di sini tuh range harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Dari harga 15 juta sampai 55 juta. 15 juta sampai 55 juta. Nah, sudah terjual yang harga 55 juta. Sudah terjual, yang harga paling mahal pun sudah terjual di sini ya? 55 juta. Oke, 55 juta. Nah Pak, ini kalau misalkan kita bandingkan harga tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tuh bedanya jauh nggak sih Pak? Kalau untuk di lapak saya nggak ada kenaikan harga ataupun harganya turun ya. Karena alhamdulillah pelanggan-pelanggan saya udah banyak ya. Udah pada datang semua pelanggan-pelanggan saya. Berarti tidak ada kenaikan harga ya Pak? Berarti range-nya tetap ataupun turunnya harga. Berarti stabil ya? Nah, stabil. Berarti dari tahun berapa tuh harga stabil ya? Kalau saya dari tahun 2018 sampai saat ini. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sudah 6 tahun ya, berarti Pak ini harganya stabil gitu ya? Oke. Nah Pak Said, ini kan kalau misalkan ngomongin hewan kurban gitu nggak lengkap nih kalau kita nggak tanya nih. Nah ini mungkin buat masyarakat di sana yang masih mencari hewan kurban karena ini masih ada 9 hari gitu ya Pak. Ini kalau boleh mungkin Pak Said bagikan tips bagi masyarakat itu sebetulnya memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk memilih hewan kurban yang baik dan yang sehat ya, mulai kita ngeliat tuh dari mata, telinga, sampai kakinya itu kita harus lihat semua, dicek semua. Itu kan mana yang sehat, mana yang enggak itu bisa kelihatan dari situ. Nah, selain dari mungkin fisik gitu ya Pak, ini kalau misalkan sapi-sapi di sini tuh tadi katanya sudah mengantongi sertifikat kesehatan. Ya, udah ada sertifikat dari Bima, masuk ke Jabodetabek itu harus benar-benar udah sehat ya. Itu ada di telinga itu udah ada tandanya, barcode-nya, tinggal barcode ya. Tinggal kita cek, ini sapi berasal dari Bima, di desa mana udah kelihatan di situ. Oke. Tinggal kita cek. Berarti sudah dari Bima sana ya, asalnya langsung ini sudah tersertifikasi gitu ya Pak. Nah kalau dari Dinas Jakarta sendiri ini sudah ada pemeriksaan belum sih Pak terkait dengan hewan kurban sendiri? Sementara belum ada nih dari Dinas Kesehatan di Jakarta ya. Karena biasanya mereka itu menjelang 10 hari udah masuk sih biasanya. Kemarin kita udah ajukan juga, tapi ini mereka lagi keliling
di Jabodetabek ini. Oke, baik, terima kasih Pak Said atas waktunya Pak. Nah mungkin demikian Freddy yang bisa kami bagikan begitu ya untuk tips sendiri mungkin bagi masyarakat yang ingin berburu hewan kurban 9 hari lagi. Ini mungkin bisa melihat dari fisiknya, terus kemudian dari berat badan, dan ada sedikit himbauan Freddy bahwa hewan kurban itu sebetulnya yang harus diperhatikan adalah usia dari hewan kurban itu sendiri. Mana sapi ini minimal 2 tahun, kemudian kambing adalah 1 tahun. Gimana Freddy, Anda masih berburu hewan kurban? Segera ya Freddy, karena 9 hari lagi kita menuju Idul Adha. Kembali kepada Anda Freddy. Baik Adi, terima kasih tipsnya. Tadi juga sudah dibahas kira-kira bagaimana cara memilih hewan kurban yang sehat. Setelah itu juga usianya, secara bentuk fisiknya juga bagaimana. Ini juga ternyata penjualannya di sana sudah ludes terjual. Terima kasih untuk laporan Anda, Adi Dwinanda. Selamat kembali bertugas.